Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini ada satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatun adar." Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya, kata Nabi, min ba'di, setelahku, ala rijali minan nisa'i, terhadap laki-laki daripada perempuan. Ini agak bahasanya agak gimana, tapi kita sederhanakan. Kata baginda Nabi di dalam pembahasan, ada seorang ulama ahli hadis, pengarang kitab namanya Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah. Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah mengarang kitab. Di dalam kitabnya ini ada pembahasan khusus. Pembahasan khusus di dalam kitabnya itu namanya Kitabul Fitan, kitab fitnah-fitnah. Kitab fitnah-fitnah. Jadi pembahasannya khusus tentang fitnah-fitnah saja. Nah, dalam pembahasan fitnah-fitnah ini ada, kata Nabi, satu hadis daripada sekian banyak hadis, sekitar 200-an hadis itu, Nabi bilang begini, "Ma taraktu min ba'di, ma taraktu ba'di fitnatun adhar 'alal rijali minan nisa." Ada fitnah yang paling berbahaya setelahku, kata Nabi, bagi seorang laki-laki di akhir zaman itu. Bagi seorang laki-laki. Bukan seorang yang lain, tapi bagi seorang laki-laki. Apa kata Nabi? Fitnah apakah itu yang lebih berbahaya bagi seorang laki-laki di akhir zaman? Pertanyaannya, apakah di akhir zaman? Ustaz, tak juga. Dulu juga begitu. Nah, apa itu fitnahnya? An-nisa. An-nisa. Siapa nisa itu, Ibu? Ibu-ibu, siapa nisa itu? Mak-mak. Nah, sekarang ada namanya the power of emak-mak. Sekarang ini ada kekuatan tersembunyi tapi sudah menampakkan diri. Namanya kekuatan emak-mak. Kalau sudah emak-mak bawa panci, nah ini kasus ini kemarin pernah terjadi pada masa Pilpres. Nah, jadi emak-emaknya heboh. Yang heboh ibu-ibu. Bersuaralah ibu-ibu, berkumpul mendukung si A. Tapi meskipun dukungannya gagal juga gitu. Nah, tapi begitu juga sekarang. Kemarin saya tengok pada ketika pemilihan Pilwako, pemilihan wali kota. Itu memang mak-mak juga paling banyak. Pertanyaannya, apa kekuatan mak-mak ini pula, kan begitu. Ternyata memang kuat juga. Pengaruh majelis taklim itu rupanya bisikan-kebisikan itu kuat juga. Makanya nah itu politiknya dulu gitu. Tapi kita bicara pada fitnahnya gitu. Pertanyaannya adalah, apakah sifatnya fitnah ini negatif atau positif? Itu dulu yang pertama. Fitnah ini apa maksudnya, Ustaz? Fitnah yang pertama sifatnya ujian. Ujian. Fitnah yang kedua, ya sifatnya negatif ini, negatif. Selalu berada pada yang kurang baik. Fitnah yang ketiga adalah fitnah kemaksiatan. Mengapa perempuan dalam hadis Nabi itu, ini hadisnya sahih. Kata baginda Nabi, mengapa perempuan paling banyak menjadi penghuni neraka, kata dia. Tenang ibu-ibu. Nah, ini masalahnya nih. Saya waktu ceramah di masjid mana begitu tentang fitnah perempuan ini memang agak susah sedikit nak nyampaikannya. Takut balik itu susah gitu. Nah, ini masalahnya. Ada satu masjid waktu itu kami ceramah tentang fitnah wanita, protes mak-mak. Kata ibu-ibu tuh, kok kami pula yang salah, Ustaz? Saya bilang sama ibu-ibu, kalau ibu-ibu tak mau salah, saya bilang ganti kelamin. Tapi laki-laki juga banyak salah. Nah, jadi semuanya udah deal, ada salahnya juga gitu. Tapi ada baiknya juga. Karena memang fitnah itu begitu. Cuma kita ini sedang mengkaji fitnahnya Nabi gitu, yang disampaikan oleh Nabi. Kata Nabi, penghuni neraka itu paling banyak perempuan gitu deh. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, ternyata hadisnya sahih itu. Bukan hadisnya tak sahih, sahih ternyata hadisnya. Kita lihat mengapa kok perempuan. Salah satu persoalannya adalah durhaka terhadap bukan orang tua tapi suami. Nomor satu. Itu para ulama dalam hadis-hadis itu nomor satu.
Nah, sekarang kita bicara pada fitnahnya dulu. Ma taraktu ba'di fitnatan adar 'ala ar-rijali minan nisa. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fi akhir ummati rijalun yarkabuna ala surujin ka'asbahir rijali yanziluna ala abwabil masajid nisa'uhum kasiyatun ariyatun ala ru'usi ka'asnabil bukhti al-ijaf. Kemudian kata baginda Nabi, il'anuhudna fa innahudna mal'unatun law kanat suwara'ukum ummatun minal umam. Kemudian kata Nabi, la khadamna nisa'ukum nisa'ahum kama yakhdimnakum nisa'al umam qablakum. Apa kata Nabi? Pada akhir umatku akan ada kaum pria yang menunggang di atas pelana-pelana kuda bagaikan rumah-rumah. Mereka turun di pintu-pintu masjid. Wanita-wanita mereka berpakaian tetapi telanjang. Kepala mereka bagaikan pundu unta. Jadi yang ada di atas. Kemudian laknatlah mereka, karena sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat, kata Nabi. Wah, ini agak berat juga nih kata-kata ini. Seandainya setelah kalian ada salah satu umat, niscaya wanita-wanita kalian akan menjadi pembantu bagi wanita-wanita mereka sebagaimana wanita-wanita sebelumnya. Dalam hadis yang lain Nabi bilang begini, sinfani min ahlin nari ram arahuma rijalun ma'hum siyat yadribuna bihan nas. Tapi poin keduanya, nisa'um ariyatin kasiyatin ka'aznabil bukhti. Kata Nabi, ada dua kelompok yang tidak bisa masuk surga dan tak mencium bau surga. Tidak mencium bau surga. Jangankan masuk, jangankan di gerbang pintu surga, jangan. Mencium bau surga pun tidak. Walarihuha, kata Nabi. Dia tak bisa mencium bau surga. Siapa dia? Yang pertama itu, kata Nabi, seorang pemimpin yang diberikan kekuasaan tapi digunakan untuk, mohon maaf, menyakiti, menyiksa, menzolimi rakyatnya. Ini ada yang, kenapa tak live? Harusnya live aja dulu, biar dengar dia. Jadi pemerintah yang zalim, pemerintah yang memanfaatkan kekuasaan, pemimpin bukan pemerintah ya, pemimpin yang diberikan kekuasaan, kekuatan tapi digunakan untuk menyakiti rakyat, menzalimi. Kata Ibnu Khaldun itu, kalau sudah pajak ditarik dari mana-mana itu tandanya negara mau bangkrut, kata dia. Nah, jadi salah satu tanda kehancuran negara itu adalah ketika ditarik pajak berlebihan. Sebenarnya ketika ditarik pajak itu sudah kelihatan. Ketika mau ditarik pajak itu sudah kelihatan tanda-tanda kehancuran satu negeri. Tapi kalau semakin banyak yang dipajakkan itu makin hancur berarti itu. Apalagi anak yang baru lahir sudah punya utang kan. Itu kan masalahnya. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, perempuan berpakaian tapi telanjang. Nisaun kasiyatin kasiyatun ariyatun ka'aznabil bukhti. Ada perempuan pakai kerudung. Jadi ketika dia pakai kerudung, dililit-lilitkan ya ke leher. Sampai tak bisa bernapas lagi dia. Tahu Bapak Ibu, kerudung apa itu? Kerudung yang dulu panjang sekali, dipakai ini begini dia. Saya masih ingat betul itu karena saya waktu itu penjual kerudung waktu itu. Saya jujur aja Bapak Ibu, saya dulu penjual kerudung waktu di Yogyakarta. Jadi ada namanya jilbab pasmina kata bahasa itu. Lupa sudah namanya sekarang. Dulu ada pasmina yang bisa pakai, pokoknya begitulah. Ada juga yang pakai rompi kerudung sup sekaligus begitu. Namanya penjual. Ada lagi model kerudung yang di sini dipakai, sini nampak. Itu ada juga. Ada juga yang kerudung cuma kepalanya aja, sini tak usah. Itu ada juga. Jadi banyak model kerudung itu. Ada lagi model baru. Pemakaian kerudung model baru. Apa itu? Di atas berkerudung pakai baju pendek, celana pendek. Tapi di atasnya kerudung. Di atasnya tutup. Cuma celananya pendek. Itu kan kacau tuh. Jadi saya tak sengaja jalan ke pasar, nampak ibu-ibu pakai kerudung, tapi lututnya nampak. Alamak, ibu-ibu ini kacau juga, ini fitnah akhir zaman. Tak dibuat orang dulu, kalau tak mau pakai kerudung tak usah pakai kerudung. Tapi itu masih mending saat kepalanya ditutupinya, tapi aurat bawahnya nampak. Itu masalah juga itu.
Jadi apa tuh? Orang sakit kata tuh. Ya, iya betul juga. Baik. Sekarang kita lihat. Nah, sekarang kita lihat dulu Bapak Ibu. Apa yang disebut dengan fitnah bagi wanita? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Fitnah wanita ini itu disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika perempuan itu, ini tidak sedang menggurui dan menceramai ibu-ibu, tapi faktanya begitu. Ketika perempuan itu tidak memiliki iman di dalam hatinya, maka perempuan itu lebih brutal daripada laki-laki, lebih berbahaya daripada laki-laki. Kalau laki-laki tak punya iman, ya sama berbahaya juga. Tapi seberbahayanya laki-laki, lebih berbahaya perempuan. Kalaulah perempuan ini tahu dia sejarah tentang kemuliaan perempuan, maka perempuan ini dia akan banyak bersyukur kepada Allah. Saya akan kaji satu sejarah buat kita semua Pak. Nanti ada timbal balik, bukan hanya ibu-ibu, nanti ada timbal balik buat bapak-bapak. Jadi Pak, Bu, sejarah perempuan dulu, di zaman dulu ya. Ini kalau kita mau kembalikan zaman dulu itu. Zaman dulu tuh tidak ada harganya perempuan tuh, Bu. Sama sekali tak ada harganya. Kenapa saya bilang tak ada harganya? Jadi, perempuan itu seperti sendal. Kapan mau pakai, tak mau pakai buang pada masa itu. Karena perempuan itu cuma pelampiasan, Pak, waktu itu. Dan ini harus dipahami. Sebelum Islam datang, perempuan itu cuma sebagai pelampias, Maka ketika Islam datang, kehormatan perempuan itu naik tinggi, diangkat menjulang, Pak. Dulu, Pak, perempuan kalau dia budak itu suka-suka hati majikannya aja, mau diapain, mau diinjaknya, mau dibunuhnya, mau diapain terserah majikannya, Pak. Mau dipakainya sekarang, mau dipakainya besok, mau dipakainya kapan pun itu terserah. Tergantung pada majikannya. Nah, ketika majikannya kata dia pakai. Kalau sudah punya anak, anak itu sudah tidak lagi pemilik, ibunya itu tidak berhak terhadap anak tersebut. Jadi budak perempuan kalau punya anak, itu anaknya bukan punya dia, tapi punya majikannya. Jadi nanti budak ini mau dibuangnya, mau diapain terserah ya budak perempuan ini. Sebegitu tidak berharganya perempuan pada saat itu. Dulu perempuan itu yang terhormat itu pada masa kerajaan Romawi itu perempuan-perempuan terhormat itu membedakannya mudah, sangat mudah. Kalau perempuan itu pakai kerudung setengah begini, nah ini begini dia, berarti tandanya bangsawan dia. Bukan bangsa yang hidup di awan ya, seperti ini dikatakan Ustaz Abdul Somad, bukan. Ini bukan bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Tapi bangsawan di sini kalau bahasa gaulnya darah biru dia. Darah biru. Nah, pakai kerudung dia setengah dia. Dulu yang pakai kerudung begini itu bangsawan, orang terhormat. Justru yang tidak pakai kerudung itu tidak terhormat. Nah, begitu dia. Jadi kalau sudah pakai kerudung setengah, oh ini bangsawan. Itu dalam sejarah begitu. Datanglah Islam memberikan kehormatan kepada perempuan. Ada surat khusus An-Nisa, meskipun pembahasan perempuannya tidak begitu banyak. Tapi namanya An-Nisa di situ. Itu menunjukkan satu kemuliaan perempuan atas laki-laki. Artinya perempuan juga punya kemuliaan. Tertulis di dalam Al-Quran satu surat namanya An-Nisa untuk menghormati wanita. Ada enggak kemuliaan yang lain terhadap wanita? Ada. Kemuliaan lain yang disampaikan oleh Nabi di dalam Al-Quran tentang seorang wanita itu, wanita itu bisa masuk surga dari sisi yang lain ketika dia mati dalam keadaan melahirkan. Matinya syahidah. Ibu-ibu melahirkan wafat, masuk surga. Itu janjinya Allah begitu, masuk surga. Janjinya Nabi begitu, masuk surga. Banyak kemuliaan perempuan itu, banyak sebenarnya, sangat banyak sekali. Dan adakah kemuliaan-kemuliaan lain? Ada. Kemuliaan lain ada, banyak. Satu, ketika perempuan itu berhadapan dengan seorang suami yang
sangat mungkin kurang baik atau tidak baik dan bersabar dia atas suami dia tadi, maka jaminan dia surga, Masyitoh dan Asiyah. Oh, itu sabarnya bukan main. Tapi janjinya sudah jelas surga. Ada lagi, ada seorang ayah mayoritas yang mampu mendidik anak itu bukan ayah tapi ibu. Yang mampu memberikan pendidikan itu kepada anak bukan ayah tapi ibu. Al-waladu sirru abihi, seorang anak akan menyerupai bapaknya, betul 25%. 75%-nya ibunya. 75% ibunya. Ayahnya cari duit. Bagaimana dengan keadaan sekarang, Pak Ustaz? Nanti baru kita bahas itu. Kadang pendidikan seorang ibu itu sangat berbeda daripada pendidikan seorang ayah. Kalau ayahnya yang mendidik, engkau tak mandi wonti, lantak tak mandi wonti. Kata ibunya tidak begitu. Kalau dia tak mandi, dipaksa mandi. Akhirnya dimandikan sama ibu. Kalau bapaknya tidak, tak mandi wonti, mandi silakan, tak mandi wonti. Gitu. Makan ke tak? Makan, tak makan wonti, kata bapaknya. Begitulah laki-laki itu. Kalau mendidik. Iya Bang Bembeng, begitu. Nah, ini masalah nih kalau memang begitu. Jadi Bang Bembeng kan manusia akhir zaman. Mungkin nanti ada perubahan, ada perbedaan. Tapi faktanya begitu. Saya melihat beberapa kasus itu ada anak dididik ayahnya. Ini mohon maaf ya, kita ambil kasus ya, kasus. Jadi satu ketika ibu ini wafatlah ibunya, tinggal bapaknya. Apa yang dilakukan oleh bapaknya? Ditinggalnya anaknya. Ditinggalkannya sama ibunya. Nah, anak bapaknya nikah lagi. Memang setiap bulan dikasih duit. Cuman kan anak ini sudah tidak lagi dapatkan kasih sayang dari ayahnya, kadang-kadang saja. Kadang-kadang. Akhirnya dia tinggal di rumah ibu neneknya. Berbeda pendidikan neneknya dengan ayahnya, itu sangat berbeda. Berbeda lagi pendidikan ayahnya dengan ibunya. Makanya ibu-ibu mohon maaf ya Bapak-ibu ya, mohon maaf. Ketika ada seorang anak, dia bingung tuh Pak. Gimana tuh bingung. Tapi kalau yang wafat ayahnya, ibunya itu tidak akan dikasih. Seorang ayah bisa tega meninggalkan anak, tapi seorang ibu tak. Tidak. Ibu nampak anaknya jatuh. Itu dah sangat khawatir. Bapaknya, anak laki itu lantak, lebih lantaknya belum mati lagi. Begitu bapak sekarang. Parahnya tuh. Begitulah model kenapa seorang istri itu harus lebih sering di rumah. Karena pendidikan seorang ibu itu mendidiknya dengan perasaan dan hati. Kalau banyak yang mendidik itu nafsu aja lah gitu. Kalau tak mau ditop kempap, pak, selesai. Jadi anak itu takut dia, bukan segan tapi takut. Kalau sesekali tak masalah. Ini setiap hari kalau pukul, apa tak ya? Setiap hari dipukul. Kau tak mau diatur susah, datang cubit. Nah, ini kasus yang terjadi pada beberapa tahun belakangan itu dulu ada terjadi. Difilmkan itu. Seorang anak yang habis dipukul oleh bapaknya dan akhirnya meninggal. Meninggal anak tersebut, bapaknya setelah divisum ternyata memang banyak bekas pukulan, lebam. Akhirnya bapaknya dipenjara bersama istrinya. Ternyata ibunya itu ibu tiri. Nah, jadilah. Nah, ini cerita ibu tiri itu. Bisa dipahami ibu ya. Baik. Nah, kita kembalikan. Jadi perempuan itu sangat terhormat. Sangat terhormat. Kalau bahasanya Habibie dan bahasanya beberapa orang-orang yang sukses itu, termasuk Khairul Tanjung itu. Kata Khairul Tanjung, suksesnya dia itu karena ibunya. Tak disebutnya karena ayahnya, tapi disebutnya karena ibunya. Ya meskipun maksudnya adalah orang tua. Tapi memang yang paling besar itu. Di balik seorang suami yang hebat ada istri yang lebih hebat. Begitu pula bahasa-bahasa orang sekarang. Dan ini kehormatan bagi perempuan. Lah terus Ustaz, kenapa ketika perempuan diberikan kehormatan begitu ada fitnah perempuan? Nah ini yang mau kita bahas. Mengapa di tengah begitu kemuliaannya wanita ada persoalan fitnah terhadap perempuan? Baik, kita lihat satu-satu. Fitnah yang pertama, fitnah perempuan yang pertama, ada namanya fitnah
kecantikan. Jadi perempuan-perempuan yang cantik-cantik menurut mereka. Dan kita tidak tahu, kalau sebagian orang mengatakan cantik itu relatif, tapi sebagian lagi mengatakan tidak relatif Ustaz ini. Yang cantik ya cantik. Tapi sebagian orang mengatakan cantik itu relatif. Dia cantik apa dulu? Cantik wajah kah atau cantik hati Ustaz? Nah, dan lain sebagainya. Makanya disebut dengan cantik itu relatif. Sekarang maksudnya apa? Maksudnya begini. Fitnah yang terjadi di antara perempuan itu adalah syahwat. Fitnah syahwat namanya. Jadi Ibu, perempuan ini, wanita ini, kata Nabi fitnahnya itu akan datang satu masa di mana perempuan-perempuan itu mereka menjual kecantikannya. Ternyata benar. Ya faktanya ada. Meskipun ini waqiat, kejadian. Tahu ibu-ibu Miss Universe? Itu namanya penjualan organ tubuh wanita namanya. Jadi lekuk tubuh yang dijual. Lekuk tubuh yang dijual. Miss Universe. Makanya Miss Universe itu sebenarnya, nah ibu-ibu harus paham nih, Miss Universe itu bukan ajang kehormatan, bukan. Itu ajang pelecehan namanya. Pelecehan terhadap siapa? Wanita. Pelecehan terhadap wanita. Mau dia dijual, dibuka segala macam, tapi dijual. Nah, itulah yang menjadi masalah. Sekarang kita perhatikan. Bagaimana keadaan wanita sekarang? Samakah dengan keadaan seperti itu? Dulu Pak, ketika ada pesta orang-orang jahili, orang Quraisy itu, orang-orang Quraisy pesta, ini pernah kita sampaikan di sini. Orang Quraisy pesta. Nah, ketika orang Quraisy ini pesta pora dia, itu yang harus ada judi. Yang kedua khamar dulu, minuman khamarnya harus ada dalam pesta tersebut. Yang kedua judi. Yang ketiga harus ada musik. Nah, di tengah musik itu harus ada wanita-wanita berpakaian seksi untuk berjoget. Harus ada. Itu yang disebut dengan pelengkap. Makanya saya katakan tadi sebelum Islam datang, perempuan itu tidak terhormat. Jadi bahasa kasarnya Bapak Ibu, perempuan itu hanya pelampiasan dan pemuas. Alat pemuas saja. Makanya kalau bahasa saudara kasarnya, kapan mau pakai enggak ya sudah. Begitu Pak. Itu kan kasar sebenarnya, kasar. Baik. Nah, ini satu contoh. Nah, datang tuh, masa itu akan datang kata Nabi. Perempuan itu akan menjual kecantikan mereka, perempuan akan menjual diri mereka. Nah, sekarang perhatikan di media-media itu. Bahkan sekarang ini Bapak Ibu, untuk menjual produk saja perlu perempuan. Jual rokok perempuan pakai seksi. Apa namanya? Sales mobil. Dia memang berkerudung dia, cuman celananya menjerit. Tolong, saking sempitnya itu. Begitu dia, Pak. Ternyata orang itu bukan nengok mobilnya tapi nengok. Kata pembeli mobil ini, kalau bisa beli mobil dapat perempuan itu sekalian. Cuman alibinya beli mobil gitu. Kadang pintar juga orang-orang penjual nih. Salah satu cara biar laku jualan itu ya disuruhlah yang menjual itu perempuan. Memang banyak tren ini Pak. Dulu banyak tren Pak. Penjual-penjual tuh ini cerita-cerita orang tetangga ya. Jadi saya punya tetangga waktu itu di Jawa itu. Ya ini cerita-cerita bual mereka lah. Aku beli di sana tadi. Dia beli sesuatu lah di situ. Kata dia, "Ngapa kau beli di situ kan tempat lain banyak." Cantik penjualnya katanya. Kan bayangkan Bapak. Dan itu ternyata bukan hanya bahasa di sana, di sini juga begitu. Padahal rasanya enggak enak, cuma karena penjualnya itu yang cantik. Oh, jadi enak dia. Apa nama tuh? Nah, politik dagang. Kacau kita memang sekarang ini politik dagang. Bukan enaknya yang dijual, rupanya yang dijual adalah perempuan. Ibu-ibu kalau ke bandara atau masuk mana lah itu, suaranya laki-laki itu suara perempuan. Pesawat yang Anda tuju telah mendarat, itu suara laki-laki perempuan. Kenapa kok harus perempuan, kok nggak laki-laki? Itu pertanyaan kita sekarang. Emansipasi wanita, nanti kita bahas itu tuh. Kita bahas pada emansipasi itu. Nantinya ada bahasan khusus nih emansipasi wanita sampai situ.
Bayangkan perempuan itu, kalau bahasa kasarnya, ada seorang yang sangat vulgar dia membahasakan. Perempuan itu adalah alat jual yang paling bagus. Jadi memang sulit. Jadi semua dijual, baik kecantikannya yang dia jual. Bahkan ibu-ibu, bapak ibu sekalian, ini terkhusus buat bapak-bapak juga harus berhati-hati. Bapak ibu yang punya anak perempuan, perhatikan baik-baik. Lihat di media sosial itu. Ya Allah, mereka demi dapat duit saja, demi dapat uang, itu rela jual diri itu. Rela jual diri. Kalau kata kawan saya, ada yang tidak pakai baju, joget-joget, artinya pakai celana pendek. Kalau Cerdas Latif membahasakan lebih vulgar lagi. Kau jual ketek kau, kata dia gitu. Atau Cerdas Latif. Jadi biasa mereka. Tapi uniknya lagi, parahnya lagi, penontonnya banyak. Padahal mohon maaf, tidak ada manfaat sama sekali. Cuma kata kaum Adam, ada manfaatnya, cuci mata, kata dia. Jadi yang banyak nonton itu siapa? Laki-laki atau perempuan? Cepat kali ibu jawabnya, laki-laki gitu deh. Ya tidak mungkin kami perempuan yang nengok, Ustaz. Memang ini jadi sudah dibuat sedemikian rupa dalam model seperti itu, yang dijual tuh itu gitu. Maka mohon maaf ya Bapak Ibu, di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW itu, Nabi pernah mengatakan bahwa, kata Nabi, bukan kata Nabi, kata para ulama itu, ada 11 maksiat kemaluan. Ada 11 maksiat kemaluan. Di antara 11 maksiat kemaluan tersebut, paling banyak itu dari siapa? Kemaluan yang mohon maaf, persoalan faraj, kemaluan. Jadi Nabi bilang begini dalam hadisnya, kata Nabi, ada 6 perkara yang bisa aku jamin kalian masuk surga, kata Nabi, kalau kalian lakukan. Satu di antaranya, wahfadzu furujakum, jagalah kemaluanmu. Menjaga kemaluan ini Bapak Ibu maksudnya adalah menjaga auratmu. Aurat. Kalau kita bahasakan, lebih cantik mana? Lebih cantik mana perempuan, mohon maaf, pakai baju celana pendek, tank topan, ketimbang perempuan yang pakaiannya sopan. Nggak usah dulu pakai kerudung lagi. Pakaiannya tertutup dari atas ke bawah, tertutup, artinya pakaian ini daripada yang terbuka. Lebih enak mana dilihat? Jangan tanya kaum Adam, Pak, Bu, ibu-ibu ya. Coba tanyanya ibu-ibu. Menurut ibu-ibu lebih enak mana? Sopan. Itu sebenarnya jawaban itu fitrah itu. Jawabannya memang jawaban normal begitu memang. Berarti kalau ada yang mengatakan terbuka itu lebih ini, itu tidak sopan, itu tidak normal jawabannya. Tapi kan itu tergantung orangnya, Pak. Tidak. Normalnya perempuan itu berpakaian yang sopan. Kalau atas ke bawah ini, itu tidak semua orang berpahaman sama. Tapi kalau mohon maaf yang nampak terbuka dari sisi aurat dan kemaluan, itu jelas disepakati oleh semua. Di Eropa, Inggris itu, Pak. Di Inggris itu dulu itu tahun 1980-an, itu perempuan kalau ditanya itu, mana lebih mau ndak saya kasih duit tapi kau pakai celana di atas lutut, artinya sepaha. Tahu Bapak Ibu jawaban perempuan Inggris ketika itu apa? Kau bayar berapapun tak akan kupakai. Itu dalam wawancaranya begitu. Ada videonya yang ditayangkan ulang. Apa kata mereka? Kau kasih kami duit untuk memakai pakaian celana pendek di atas atau di bawah di atas lutut, sebelum lutut itu tidak mau mereka. Bayarlah mahal, tidak mau kami pakai. Coba bayangkan sampai sebegitunya. Kadang-kadang itu masalah. Jadi penjualan ini. Nah, sekarang Bapak Ibu, trennya adalah jual itu. Yang dijual itu kecantikannya. Bukan jual produk. Sampai-sampai ada satu buku membahas, kalau mau menjual produk yang bagus, suruhlah perempuan yang jual, jangan laki-laki.
Coba bayangkan sampai sebegitunya penelitian dilakukan oleh mereka untuk membuktikan betul enggak perempuan lebih hebat mana, perempuan atau laki-laki yang jualan. Coba bayangkan. Ada Pak, kami temukan juga itu, termasuk saya menemukan itu. Rasanya tak ada enak-enaknya Pak. Cuma ramai, cuma uniknya yang ramai itu laki-laki. Warung kopi itu Pak. Saya tanya, ngapa kok bapak-bapak ramai di sini? Alah Ustadz bentuk tak tahu aja kata dia. Begitu jawabnya sama saya. Saya kan bingung juga, apa maksudnya Pak katanya. Penjualnya cantik Ustadz katanya. Kalau janda dia mau kami nikahkan. Kalau janda dia, berarti kan dia doa tidak benar itu sudah. Cuma kan untungnya penjual itu tidak janda gitu aja. Dan saya yakin ketika dia janda pun belum tentu ada yang berani itu laki-laki itu untuk menikahkannya. Belum tentu berani. Karena masih banyak tuh tantangannya mesti. Bisa dipahami Bapak Ibu. Itu fitnah yang pertama. Nah, fitnah ini Bapak Ibu, tolong terkhusus bagi ibu-ibu. Fitnah inilah yang harus diminimalisir. Ibu-ibu yang suka pasang foto, ibu-ibu yang suka pasang video, tolong niat hati bersihkan. Orang kalau pasang foto di status baik Facebook ataupun WhatsApp itu, kalau lebih utama di Facebook lah, atau di Instagram, itu tujuannya apa? Dokumentasi Ustaz, cukup di HP. Oh nanti dia bisa kalau HP-nya hilang semua Ustaz. Iya, masukkan Google Drive, email. Nanti dia hilang Ustaz, bisa hilang kalau lupa password, jangankan itu. Facebook kan kalau lupa password juga hilang juga. Bisa dipahami Ibu. Tapi kalau di Google Drive Ibu simpan, tak ada orang yang lihat. Tapi kalau Ibu lihat masukkan Facebook, banyak yang lihat. Sekarang saya tanya, tujuannya dokumentasi atau dilihat orang? Kalau tujuannya didokumentasi, cukup di Google Drive. Tapi kalau tujuannya ingin dilihat orang, itu dia fitnahnya di situ. Makanya hati-hati betul, perbaiki betul. Hati itu betul, harus diperbaiki. Karena mohon maaf, tren masa kini begitu dia. Perempuan banyak menjual diri. Bayangkan saking tidak normalnya perempuan sekarang. Ya tidak mayoritas tapi banyak perempuan-perempuan tidak normal sekarang. Dipasangnya video begini, berjoget-joget ya di depan video itu. Sekarang kadang-kadang saya mikir Pak, ngapa dia joget-joget kayak orang gila gitu loh. Ternyata di situ live. Banyaklah orang-orang yang nonton, ngasih gift. Ternyata harapannya duit. Berarti tujuannya apa? Dia joget-joget tadi. Menjual diri. Jadi tak bisa menjual produk, juallah diri. Maka perempuan kalau jual diri dia cepat lakunya. Cepat lakunya. Kalau perempuan jual diri. Beda dengan laki-laki yang jual diri. Kalau laki-laki mau joget segimanapun, mau bolak-balik jungkir balik tak pakai baju, sempat perlaki-laki itu joget pakai kolor aja, itu dijawab orang, oh itu gila tuh. Tapi kalau perempuan yang joget, tidak ada yang bilang gila Pak. Tidak ada. Itu fitnah pertama. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Fitnah yang pertama. Tolong hindari. Disinilah kata Nabi, sinfani min ahlil nar, dua penghuni neraka. Satu di antara dua tadi perempuan berpakaian tapi telanjang. Apa maksudnya? Pakaiannya sempitnya bukan main. Sempitnya bukan main. Bapak Ibu lihat ya, banyak ya sekarang ya celana-celana yang bahkan banyak orang-orang perempuan-perempuan sekarang itu keluar itu pakai legging aja. Nah, coba lihat ya, jangan ente sebut-sebut jogging, berarti keseringan jalan ente. Jadi kalau bahasa Buya Hamka kemarin begitu. Jadi Bapak Ibu, memang gimana cara kita membahasakannya? Berpakaian tapi telanjang itu susah untuk menyebutkan. Dia pakai kerudung memang, tapi ini sempit semua gitu. Kalau bahasa sederhana itu lekuk tubuhnya nampak gitu. Ibu-ibu jujur sajalah. Kalau ada anak-anak ibu-ibu, nenek-nenek, atau ibu-ibu sendiri yang melakukannya, tobatlah. Tidak akan datang keberkahan, Ibu. Tidak akan. Ini khusus buat bapak-bapak, suami-suami. Kata, tolong diingat-ingat. Jangan jadi suami yang nanti justru mohon maaf ketika diminta pertanggungjawaban sama Allah, sudah kau tegur istrimu yang pakai legging keluar itu, kata Allah, aku tak berani negurnya Ustaz. Tak berani negurnya Allah katanya. Itu kacau juga tuh.
Nanti kita masuk poin kedua, fitnah yang kedua nih. Ini fitnah kedua ini agak berbahaya sedikit nih. Nanti kita masukkan itu. Jadi Bapak Ibu, memang begitu fitnah itu. Tolong ibu-ibu berpakaian yang sopan lah. Celana, kalau pakai celana cari pakai celana yang longgar. Kalau sudah tua-tua nih pakai celana jin hantu belau juga jangan pakai itu lagi. Tak ada yang memandang Ustaz, siapa bilang? Tak usah lagi, tak usah. Cukup. Bapak-bapak juga begitu. Keluar rumah jangan pakai celana pendek, udah tua. Sedang pakai celana pendek keluar rumah mati dia. Susah masuk surganya itu. Memang pertimbangan hitungan. Iya kalau semua pahala ibadah kita tuh dapat pahala, kalau tidak sudah pakai celana pendek, aurat nampak. Ini tolong betul apalagi ibu-ibu. Kerudungnya selangkah ibu-ibu keluar dari rumah tanpa hijab. Selangkah suaminya masuk neraka. Selangkah seorang anak keluar rumah tanpa menutup aurat, baik perempuan maupun laki-laki. Selangkah kedua ibu bapaknya masuk ke dalam neraka. Begitu Pak, kaidahnya. Jadi tanggung jawab orang tua itu penting. Tanggung jawab kita penting. Dan kita harus punya harga diri. Berpakaian sempit, semua nempel. Ini kasus juga nih. Pergi haji, pergi umroh, pakaiannya putih. Yang dipakai cuma kutang tok, enggak ada pakai kaos dalamnya. Ya Allah ya Rabbi, saya selalu setiap bawa jamaah pertama kali yang saya tekankan, pakai 5 lapis, saya bilang gitu. Kalau bahasa kasarnya, kasihan mata-mata orang itu, Pak. Kasihan mata-mata orang. Bapak Ibu, ini di Mekah saja, Jangan Bapak Ibu kira di Mekah itu tempat yang hanya orang-orang suci semua itu. Tidak. Banyak yang nakal-nakal tuh banyak. Yang nakal-nakal tuh banyak. Jadi jangan dikira tidak ada. Ada. Dulu saya haji 2010. Waktu saya haji 2010, Bapak Ibu. Itu ada perempuan. Jadi tren pakai legging, perempuan pakai legging ini sudah dari dulu 2010. Saya pergi haji itu. Saya lihat itu ada seorang perempuan itu dikelilingi oleh orang, kalau saya tak salah orang Burma, kalau tak salah Burma itu. Itu dikelilingi itu. Tahu Bapak Ibu kenapa dikelilingi? Pakainya kewatak tepol. Ketat sekali. Sudah pakai putih, legging pula bawahnya. Atasnya baju putih, transparan pula. Bayangkan. Bisa Bapak Ibu bayangkan ya. Bapak-bapak enggak usah bayangkan, ibu-ibu aja. Bayangkan Pak, bayangkan lagi. Begitulah keadaannya. Itu kalau kami tidak nauzubillah. Kalau kami tidak lewat waktu itu. Mungkin dalam bahasa saya, ini bahasa saya. Kalau kami tak lewat ketika itu. Nauzubillah, apa yang terjadi kita nggak tahu. Itu dikelilingin Pak. Bayangkan Pak, begitulah. Fitnah berat Pak. Fitnah perempuan ini berat. Dulu, apalagi perempuan-perempuan yang sekarang menjadi ayam kampus. Tahu ayam kampus Ibu? Bapak Ibu tahu ayam kampus enggak? Ayam kampus ini mahasiswi yang jual diri. Ngotel kalau bahasanya. Wanita-wanita, perempuan, dia mahasiswa tapi katanya butuh duit, akhirnya mohon maaf mereka jual diri. Yang begini-begini nih. Apa sebab mereka melakukan itu? Dunia. Ingin mencari harta. Apa sebabnya? Tidak punya iman. Makanya kita katakan perempuan kalau tidak punya iman lebih berbahaya daripada laki-laki. Seorang istri kalau tidak punya iman, mohon maaf nih khusus buat ibu-ibu juga. Kalau istri tidak punya iman, suami aku tuh satu pengangguran, yang kedua penyakitan, yang ketiga mandul. Kalau sempat sudah begini istri nih Pak, selesai Pak bahasanya. Kalau sudah begitu, kita nggak dihargai laki-laki. Bisa dipahami Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya. Fitnah yang kedua kata baginda Nabi, akan datang satu masa kata Nabi, akan datang satu masa kepada umatku kata Nabi, perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki. Perempuan lebih kuat daripada laki-laki. Jangan tersinggung. Memang begitu faktanya. Itu hadis Nabi. Apa maksudnya perempuan lebih kuat daripada laki-laki? Banyak nanti kata Nabi di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Syekh Hashim Al-Asy'ari itu dinukil dari hadis Nabi,
perempuan-perempuan itu nanti kata dia, mereka lebih kuat atas suami mereka. Sehingga bisa membuat suami-suami mereka durhaka kepada orang tuanya. Buat siapa duit itu bang? Mau rencana abang nak abang kasih ke mak. Di rumah kita aja belum cukup. Iya dek, tak jadi. Saking takutnya suami. Nah ini bahasa kasarnya adalah suami-suami takut. Sebenarnya bukan suami-suami takut istri, ibu. Istri-istri yang berani terhadap suami. Sama aja ya. Abang begitu bang? Tidak berani bang Bembeng jawab. Tenang bang, tenang. Itu bang Bembeng. Coba tanya sama abang-abang depan ini. Hampir sama aja. Ustadz bagaimana Ustadz? Saya lebih berani bu. Alhamdulillah. Lebih berani saya kalau di sini ngomongnya. Kalau di rumah wallahu alam. Nah, tapi kita kembalikan. Mengapa Nabi mengatakan begini? Ibu-ibu. Saya kasih tahu dulu. Kodratnya seorang perempuan taat terhadap suami. Kodratnya seorang perempuan, mohon maaf, bukan berarti perempuan itu tidak boleh jadi pemimpin. Tapi ada yang lebih berhak di antara perempuan itu, di antara kita semua ini yang lebih berhak untuk menjadi pemimpin. Siapa mereka? Laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu tidak bisa diganti, ayat ini tidak bisa diganti. An-nisa'u qawwamuna 'alar rijal, tidak bisa. Ini kalau kita mau beriman kepada Al-Quran ya. Perempuan itu mohon maaf. Anda bukan tidak bisa jadi pemimpin, bisa. Cuma mohon maaf. Kalau perempuan yang memimpin, kata Nabi tinggal tunggu tanggal kehancurannya saja. Apalagi kalau perempuan memimpin laki-laki. Secara etik kurang etis. Coba bayangkan. Di rumah itu. Istri lebih berkuasa daripada suami. Suaminya bilang. Yang kepala rumah tangga engkau apa aku? Itu masih cekcok nih. Mesti berantem nih. Berantem pak. Di rumah itu. Nah kalau sekarang terbalik pak. Yang ngatur rumah itu istri bukan laki-laki. Kenapa? Karena apa ya? Prioritasnya perempuan itu lebih daripada laki-laki hari ini. Istri itu tugasnya istri itu taat kepada suami. Kalau suaminya bilang A, iya bang, siap insyaallah. Begitu dia istri yang baik itu. Bukan berarti mendikte. Bapak Ibu, saya kasih tahu dulu. Fitrahnya laki-laki memimpin. Fitrahnya perempuan dipimpin. Itu sudah fitrah, Pak. Karena bahasa ayatnya begitu. Jadi kalau perempuan pula lebih berkuasa atas laki-laki, nah ini mohon maaf. Kacau, Pak, kacau. Tapi laki-laki jangan pula takut sama perempuan. Ini masalah nih. Kami takut Ustaz. Di situ ada istri kami. Nah, kan susah juga. Banyak kasus Pak, banyak kasus. Perempuan kalau dia memimpin dengan hati. Jadi kadang-kadang kasus-kasus itu sulit dipecahkan. Kenapa? Karena tidak semua kasus itu bisa dipecahkan dengan hati. Tapi perlu ada sikap yang lebih tegas. Ini nampak saja orang tak mampu, kasihan dia bang, kasihan. Ah itu perempuan. Kalau laki-laki tak bisa, kalau semuanya melas begitu selesai pak. Ngemis semua pak. Kalau tengok orang pengemis-pengemis, kata istrinya kasihlah bang, kasihan kita. Ah begitulah perempuan. Tapi laki-laki tidak bisa begitu berpikirnya Pak. Inilah makanya Allah memposisikan. Suami disuruh cari duit, istri disuruh mendidik anak. Kalau suami yang mendidik anak, anak hancur. Kalau istri yang cari duit atau memberikan nafkah kepada suami, hancur juga. Maka tidak ada kewajiban bagi istri mencari nafkah. Kewajiban mencari nafkah itu suami.
Ustadz, selama ini aku yang bekerja, bukan suami aku. Yang salah tuh ibu. Tuntut dia untuk bekerja. Sudah aku suruh kerja tapi masih malas dia, Pak Ustadz. Nah, bagaimana solusinya, Pak Ustadz? Ceraikan. Jangan. Tidak boleh begitu. Cari solusi bersama. Kalau memang mau bekerja bersama, pakailah kesepakatan bersama. Perempuan, ya meskipun tidak semuanya, tapi mayoritas banyak perempuan kalau sudah punya harta lebih daripada suami, mohon maaf betul. Ini untung yang saya temukan, mudah-mudahan yang lain tidak seperti itu. Yang saya temukan, Pak, mereka lebih berkuasa atas suaminya. Kau mau kemana? Aku yang selama ini cari duit. Kalau kau tak sanggup, udah pergi. Aku masih bisa cari laki-laki yang lain. Begitu bahasa. Makanya bahasa yang tadi disampaikan oleh Nabi, kelak akan datang satu masa, kata Nabi, perempuan itu lebih kuat berkuasa atas laki-laki. Sampai-sampai mereka bisa durhaka kepada orang tuanya. Yang kasusnya yang tadi, anak takut terhadap istri, akhirnya apa? Tak sanggup memberikan duit atau bantuan kepada orang tua. Ini kasus yang terjadi, Pak, pada masa tabi'in, Pak. Bahkan pada masa Nabi pun terjadi. Pada masa Nabi terjadi. Ada seorang pemuda yang sudah wafat tapi tak mati-mati, Pak. Tak mati-mati. Sudah mau mati tapi tak mati-mati dia. Apa kata sahabat? Gimana Rasul? Ada orang tuanya? Ada. Apa kasusnya? Disampaikan. Ternyata kasusnya anak ini durhaka kepada ibunya. Setiap dia minta duit, ada alasan istrinya untuk tidak ngasih. Akhirnya dia takut kepada istrinya, nggak dikasihnya ibunya. Ibunya marah, tidak terima dengan perlakuan anaknya. Apa kata ibunya? Sampai mati tak akan aku tidak akan maafkan kau sampai kau mati. Gitu. Akhirnya mau mati nih anak ini, tidak mati-mati, Pak. Kata Nabi, udahlah bakar aja lah jasad anak itu, bakar aja jasad dia. Bakar aja. Mendengar jasad mau dibakar, mendengar anak itu mau dibakar, barulah ibunya datang memaafkan. Dan apa yang terjadi? Barulah kemudian setelah itu wafat. Baru dikuburkan. Bayangkan, Pak. Jadi yang begini-begini ini hati-hati. Itu zaman Nabi. Bagaimana dengan zaman sekarang? Zaman Nabi terjadi. Zaman tabi'in sahabat terjadi. Zaman tabi'in ada terjadi. Bagaimana dengan zaman sekarang? Maka ibu-ibu mohon maaf, saya cuma ingin mengingatkan, ketika ada suami yang taat kepada orang tua, maka bahagialah hati ibu-ibu, karena sesungguhnya dia sedang membangun surga untuk diri dia dan keluarganya. Kalau suami dia patuh kepada orang tuanya, maka ladang surganya sudah jelas, mesti anak dan istrinya ikut masuk. Tapi kalau tidak sebaliknya, dua-duanya masuk. Kalau istri yang menghasut suami untuk durhaka kepada orang tuanya, maka dua-duanya masuk neraka. Dua-duanya. Bisa dipahami, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi jangan. Nah sekarang dalam sosial juga begitu. Hari ini kita melihat di aspek sosial, lingkup perempuan kadang-kadang lebih berkuasa daripada laki-laki. Ibu-ibu boleh memimpin tapi sewajarnya. Boleh bersaing dengan laki-laki tapi sewajarnya, sebatasnya. Anda tak akan pernah mampu menyaingi kepemimpinan laki-laki. Kalau Anda mampu menyaingi kepemimpinan laki-laki, maka ayat Al-Quran tadi berubah. Itu tidak mungkin. Sehebat apapun seorang perempuan memimpin, tetap perempuan. Kita bukan sedang mendikotomi perempuan, merendahkan. Tidak. Ada perempuan yang bagus memimpin, Ustaz. Ada. Ada perempuan yang gagah, Ustaz, yang tangguh, Ustaz. Ada. Semua yang disampaikan itu ada, yang baik-baik itu ada. Tapi fitrahnya, tabiatnya memang seorang laki-laki yang lebih berhak daripada perempuan. Itu harus dipahami betul. Kecuali di muka bumi ini,
Semua laki-lakinya letoy. Maaf, apa namanya? Kemayu. Tahu kemayu Bapak Ibu? Kemayu itu bahasa Jawa itu. Laki-laki yang menyerupai perempuan misalkan. Kemulai. Boleh. Ya itulah bahasanya Bapak Ibu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu. Jadi harus dipahami betul. Kodrat kita sebagai perempuan, kodratnya laki-laki sebagai laki-laki. Jangan mengikuti tren, tidak usah mengikuti tren. Ustadz memang trennya sekarang ibu-ibu lebih kuat. Tidak. Saling memahami antara satu dengan yang lain. Apalagi fitnah perempuan ini Bu, Bapak Ibu. Kata Nabi, fitnah perempuan ini itu lebih berat daripada fitnah yang lain. Ibu-ibu tahu, salah satu di antara 7 pengikut Dajjal itu perempuan. Satu di antara 7 pengikut Dajjal, satunya perempuan. Di antara 7 pengikut Dajjal itu satu di antaranya perempuan. Perempuan itu nomor berapa? Nomor 3. Setelah Yahudi, orang munafik, yang ketiganya perempuan. Bayangkan, perempuan. Sampai ketika itu suami-suami mereka mengikat istri-istri mereka ini biar tidak keluar rumah, biar nggak mendengarkan kalau ada Dajjal datang. Sama dengan keadaan sekarang, hampir mirip Pak. Perempuan-perempuan sekarang nih kalau tidak diikat Pak, kalau tidak dilarang untuk keluar rumah, oh Tuhan, ngeri Pak, ngeri betul. Makanya Bapak Ibu yang punya anak perempuan, tolong jaga betul. Yang punya anak perempuan, sama kita Pak, saya juga punya anak perempuan. Ini yang saya khawatirkan Pak. Na'udzubillah. Kita harus betul-betul khawatir Pak. Pergaulan begitu bebas, apalagi berkumpul dengan orang-orang yang mohon maaf, kerjaannya cuma bisa menghasut, merusak rumah tangga. Hati-hati betul. Perempuan, kalau tidak seorang ibu, seorang perempuan, kalau tidak memiliki adab yang baik, akhlak yang mulia, iman yang kuat, maka generasi ke depan akan lebih rusak daripada generasi hari ini. Maka boleh kita katakan peran seorang wanita dalam membentuk karakter generasi itu sangat besar Pak, sangat besar sekali. Tapi jika perempuan tersebut tidak memiliki, mohon maaf, iman, tidak memiliki adab yang baik, etika yang baik, akhlak yang mulia, maka apa kemungkinan yang terjadi? Kita akan mengalami generasi-generasi yang rusak. Perhatikan hari ini. Kadang-kadang justru guru yang mengajak yang nggak benar. Meskipun juga tidak banyak, 1-2 oknum-oknum tertentu. Fitnah-fitnah perempuan ini Bapak Ibu tak bisa dibiarkan, harus kita jaga. Nabi menyampaikan ini bukan berarti kita harus terjebak dalam itu. Nabi menyampaikan biar kita tahu bahwa ini loh fakta yang terjadi kelak di akhir zaman, kata Nabi. Dan Anda harus berhati-hati dengan keadaan itu. Seorang suami yang tidak punya iman, seorang suami yang lemah akan dikalahkan dengan, mohon maaf, sikap seorang istri. Salahkah kalau kami ini tegas memberikan kebaikan kepada suami? Tidak salah sama sekali, tidak salah. Kenapa kok tidak salah? Saling mendukung Pak. Hanya saja istri jangan berlebihan, perempuan jangan berlebihan. Boleh saja Anda bersikap, tapi jangan berlebihan. Ini poin penting. Tidak ada secara naluri Bapak Ibu ya, tidak ada seorang suami yang mau didikte oleh istrinya, itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada seorang suami mau dipimpin oleh istrinya, tidak ada. Secara naluri itu tidak ada. Tapi sekarang banyak yang begitu Ustadz, karena mereka takut rumah tangga mereka retak. Mereka lebih baik bersabar untuk menjaga. Tolong dipahami itu baik-baik. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, kembali kepada satu ayat di dalam surat Ali Imran. Linnasi syahawat, linnasi syahawat, walinnisa'i al-banid, al-qanatir, al-muqantara. Kemudian Allah mengatakan di dalam Al-Quran,
Perempuan itu, di mereka itu dihiasi, dibuat cantik agar manusia menyukai mereka, yang hasrat-hasrat mereka, nafsu-nafsu mereka, dan itu adalah perempuan. Bayangkan, yang laki-laki ini tadi dihiasi oleh hasrat dan hawa nafsu, dan nafsu-nafsu hasrat mereka ini bisa melonjak ketika mohon maaf melihat perempuan. Makanya saya kadang-kadang agak sedikit aneh melihat ada beberapa orang-orang kayak anggota dewan, kadang-kadang sekretaris pribadinya harus perempuan. Di mana-mana kantor-kantor, siapa sekretarisnya? Perempuan. Di lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan sekretarisnya perempuan. Alasannya, mengapa kok perempuan? Alasannya adalah karena perempuan lebih baik kerja daripada laki-laki. Kalau perempuan tuh bekerja bagus, teliti, rapi. Kalau laki-laki kurang. Itu alasan klasik sebenarnya. Alasan yang kedua yang lebih bagus, cuci mata. Itu yang paling penting. Bisa dipahami Bapak Ibu? Maka fitnah perempuan ini Bapak Ibu, fitnah yang sangat dikhawatirkan dan ditakutkan oleh baginda Nabi, kelak akan terjadi. Apa kata Nabi? Pada akhir umatku nanti, kata Nabi, akan ada kaum pria yang menunggang. Jadi saking terjadinya, kata Nabi, nanti di masa yang akan datang, kata Nabi, suaminya menarik kuda, di atas kudanya adalah istrinya. Jadi tukang tarik kuda itu siapa? Suaminya. Yang di atas kuda siapa? Istrinya. Sudah kejadian atau belum begitu itu? Kira-kira sudah kejadian belum? Istrinya di atas kuda, suaminya di bawah yang menarik tali kuda tadi. Sekarang istri yang cari duit, suami yang jaga anak. Istri yang cari duit, suami yang jaga anak. Nah, boleh dilihat secara faktualnya bagaimana? Lihatlah. Maka apa kesimpulan dari apa yang kita sampaikan di subuh hari ini atau pagi hari ini? Satu, bersikaplah kooperatif suami dan istri. Yang kedua, bangunlah komunikasi yang bagus. Yang ketiga, perempuan, pahami kodrat Anda sebagai perempuan. Yang laki-laki, pahami juga kodrat Anda sebagai laki-laki. Laki-laki memimpin, perempuan dipimpin. Jangan dibalik. Kalau dibalik rusak nanti. Yang keempat, bangun pondasi dengan iman. Ajarkan mereka dan saling mengerti. Perlu adanya ilmu mempelajari pekerjaan seorang istri apa, pekerjaan seorang suami apa, tupoksinya apa. Dalam rumah tangga perlu tupoksi, perlu biar tahu di mana tempat apa yang harus aku lakukan. Meskipun istri bukanlah pelayan, pembantu bukan. Apa deh? Oh, cantik, beautiful, inner beauty kalau bahasa gaul kita sekarang. Jadilah perempuan yang cantik hati dan cantik muka. Kata nenek begitu kan? Tidak penting cantik muka, tapi hatinya cantik. Itu insya Allah semuanya lah kalau begitu. Bisa dipahami ibu-ibu ya? Ini bukan berarti subuh ini sedang menceramahi ibu-ibu, tapi kita sedang membahas fitnah akhir zaman. Kondisi yang terjadi hari ini begitu. Perempuan jangan mau diperjualbelikan. Kenapa begitu? Karena perempuan yang mau diperjualbelikan adalah perempuan yang mohon maaf tidak punya harga diri. Begitu juga perempuan-perempuan yang jual diri. Anda perempuan berharga dan terhormat, maka jangan jadi perempuan murahan atau perempuan rendahan. Dengan apa caranya? Tutuplah aurat, jagalah sikap, berakhlak mulia, tahukan tempat, jangan sok berkuasa. Ini banyak betul perempuan-perempuan sok berkuasa. Beberapa waktu yang lalu, ini terakhir sebelum saya tutup. Beberapa waktu yang lalu ada yang komen di TikTok saya, perempuan udah layak udah seperti seorang, dibilang nabi mungkin tidak. Jadi mungkin dianggap sudah paling berkuasa, sudah paling tahu, sudah paling hebat. Itulah perempuan. Padahal dia salah. Padahal ya itu tadilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kadang-kadang mohon maaf betul. Karakteristik ini perlu, karakter perlu.
Kalau memang mau juga berpuasa, rubahlah kelamin, jadilah laki-laki. Karena itu kodratnya memang laki-laki. Tidak ada istilahnya istri mencari Ustaz, aku nih sebagai seorang istri yang menafkahi suami itu terbalik betul. Kecuali suami aku sakit Ustaz, stroke, dia tak bisa kerja, terpaksalah aku yang harus kerja. Itu masih dimaklumi. Tapi suaminya sehat dan baik-baik saja. Dengan bahasa begitu, mohon maaf, itu sedang keluar daripada fitrah dan kodratnya semuanya. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dihindari daripada fitnah-fitnah wanita yang seperti ini, terkhusus bagi kita laki-laki, dan begitu juga bagi ibu-ibu. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan tadi, ibu-ibu bisa menurunkan dan menularkan kepada anak-anak bagaimana seharusnya anak-anak perempuan ini bersikap dan berbaur di tengah arus kemaksiatan yang begitu merajalela, kemungkaran yang tidak bisa dibendung. Maka perlu adanya penjagaan yang ketat bagi kita untuk menjaga. Insya Allah kalau kita beriman, insya Allah kalau bisa menularkan iman kepada anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita bisa dijaga. Kita hanya bisa berbuat, Allah lah yang akan menentukan hasil segalanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal makan wa khaira ma fihi wa khaira ahli wa na'udzubika min syarri hadzal makan wa syarri ma fihi wa syarri ahli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al ahillatana min ahli al-Qur'an alladzina nahnu khasatuka wa ahluka ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.